Halo, apa kabar saudara semua dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya adalah Inyoman Adi Susila. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada saudara semua mengenai hukum dan hukum perdata. Konsep dasar daripada hukum itu merupakan semua aturan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang digunakan sebagai pedoman pada kehidupan sehari-hari, baik itu bermasyarakat dan bernegara, yang apabila itu tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi, dan sanksi itu dapat dipaksakan. Itulah konsep dasar dari hukum. Kita mengenal hukum itu ada hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Hukum tertulis itu dapat kita temukan pada setiap aturan hukum seperti undang-undang, misalnya undang-undang dasar. Itu adalah aturan hukum tertinggi di negara kita. Kemudian di bawahnya ada undang-undang, di bawahnya lagi ada Perpu, dan beberapa peraturan-peraturan di bawah itu. Di sanalah kita bisa menemukan hukum tertulis. Nah, di selanjutnya di mana kita menemukan hukum tidak tertulis? Hukum tidak tertulis itu biasanya diidentikan dengan hukum adat, di mana hukum adat itu bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang terus dilakukan secara turun-temurun. Nah, sehingga kebiasaan itu dijadikan sebagai suatu pedoman atau aturan, bisa kita katakan sebagai hukum. Dan apabila itu tidak ditaati atau tidak dilakukan, itu merupakan suatu kesalahan. Bisa saja merupakan suatu kesalahan. Lalu, apa fungsi dan tujuan daripada hukum itu? Kalau kita melihat fungsi hukum itu tidak lain dan tidak bukan yaitu sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Itu pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, lalu tujuan daripada hukum itu yaitu menciptakan keamanan, ketertiban, dan keteraturan dalam masyarakat. Juga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan menegakkan hukum secara konsisten tanpa diskriminasi. Itulah yang merupakan tujuan daripada hukum itu. Sekarang kita akan memasuki pada pembagian hukum atau penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada yang namanya hukum publik dan ada yang namanya hukum privat. Hukum publik ini yaitu hukum yang mengatur antara kepentingan individu dan kepentingan negara. Sedangkan hukum privat ini adalah hukum yang mengatur antara kepentingan individu dengan kepentingan individu lainnya. Contoh, yang termasuk hukum publik ialah hukum pidana. Itu di mana ada kepentingan perseorangan yang dibenturkan dengan kepentingan negara. Contohnya hukum pidana. Misalnya, kamu berbuat pencurian, itu kepentinganmu, kemudian negara membalasnya. Itu ada kepentingan. Nah, kemudian kalau hukum privat, itu contohnya hukum perdata. Nah, antara kepentingan orang yang satu dengan orang lainnya. Contohnya, ini kepentingan waris, misalnya waris. Kamu berbagi waris, si A berbagi waris dengan si B. Nah,
Nah, ini terjadi ketidakadilan pembagian warisan. Ributlah berdua ini si A si B ini. Nah, ini ributnya ini itu merupakan ributnya kepentingan orang perseorangan, tidak ada kepentingan negara. Nah, maka dari itu, maka hukum perdata ini dikategorikan kepada atau digolongkan ke dalam hukum privat. Gitu tuh. Nah, selanjutnya merujuk kepada istilah hukum perdata. Istilah hukum perdata ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Joyo Diguno, yang mana itu diterjemahkan dari kata Burgerlich Recht. Istilah lainnya, hukum perdata juga kita dikenal sebagai, ada yang menyebutkan hukum perdata itu sebagai hukum sipil, dan ada juga yang menyebutkan sebagai hukum privat. Yang biasanya dari ketiga istilah ini, yaitu hukum perdata, hukum sipil, hukum privat, itu dilawankan. Misalnya hukum perdata itu dilawankan biasanya dengan hukum pidana, hukum privat dilawankan dengan hukum publik, dan hukum sipil itu dilawankan dengan hukum militer. Jadi istilah-istilah itu melekat pada hukum perdata, tapi kita di Indonesia itu lebih umum menggunakan hukum perdata. Lalu merujuk kepada definisi hukum perdata. Hukum perdata ini pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan orang yang satu dengan kepentingan orang lainnya. Nah, ini akan saya bacakan beberapa pengertian hukum perdata dari para ahlinya. Nah, menurut Volmar, hukum perdata itu ialah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Jadi Volmar ini menjelaskan mengenai hubungan antara kepentingan orang yang satu dengan kepentingan orang lainnya dalam kaitan hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Kemudian ada pengertian dari Sudikno Mertokusumo yang mengartikan hukum perdata itu ialah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dari dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Nah, menurut Sudikno Mertokusumo ini juga sama, itu antara kepentingan orang yang satu dengan orang yang lain dalam lingkup hubungan keluarga. Nah, saya akan tambahkan lagi pendapat dari Salim HS. Hukum perdata itu merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, itu baik hukum tertulis atau tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Ini juga sama. Pengertian yang dikemukakan oleh Salim HS ini juga ada kepentingan pribadi dalam kaitannya hukum
kekeluargaan. Dari ketiga itu dapat kita ambil suatu kesimpulan yang umum, yaitu bahwa hukum perdata itu merupakan hukum yang mengatur kepentingan orang satu dengan orang lain dalam lingkup hukum kekeluargaan. Dalam lingkup hubungan kekeluargaan dan kehidupan bermasyarakat. Apa saja yang menjadi unsur-unsur dalam hukum perdata? Dari pengertian hukum perdata itu dapat kita dari pengertian yang dikemukakan oleh Salim HS itu dapat kita petik beberapa unsur yang ada dalam hukum perdata. Unsur pertama yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Di mana hukum tertulis dan tidak tertulis itu sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, yang kedua adalah mengatur hubungan subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Nah, ini penting, subjek hukum. Subjek hukum itu merupakan pendukung hak dan kewajiban. Lalu, siapa saja yang bisa dikatakan sebagai subjek hukum? Subjek hukum yang pertama sudah tentu adalah orang perseorangan, karena ia memiliki hak dan kewajiban yang ia miliki sejak ia lahir dan bahkan dalam kandungan. Kemudian subjek hukum yang bisa kita katakan salah satunya lagi ialah badan hukum. Mengapa badan hukum itu dikatakan sebagai subjek hukum? Karena ia juga memiliki hak dan kewenangan. Dan ia juga, badan hukum ini bertindak seolah-olah ia bisa sebagai subjek hukum, artinya bisa menuntut dan dituntut dalam hukum, sehingga badan hukum ini dikatakan sebagai subjek hukum. Baiklah, sampai di situ bisa dipahami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata ini dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama yaitu sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian sudut pandang yang kedua yaitu sistematika hukum perdata berdasarkan KUH-PER. Sistematika hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan ini dimulai dari hukum perorangan yang kemudian dilanjutkan pada hukum keluarga, lalu dilanjutkan lagi pada hukum harta kekayaan, dan yang terakhir yaitu hukum waris. Hukum perorangan ini memuat antara lain peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, kewenangan hukumnya, domisili, dan catatan sipil, juga mengenai peraturan tentang kecakapan, memiliki hak dan melaksanakan haknya, dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu. Kemudian lingkup dari hukum keluarga memuat antara lain perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anaknya, perwalian, dan pengampuan. Selanjutnya, ruang lingkup dari hukum harta kekayaan itu memuat antara lain hak mutlak, yaitu hak yang berlaku pada tiap orang,
Kemudian hak perorangan, yaitu hak yang berlaku terhadap perseorangan. Kemudian yang terakhir itu hukum waris. Itu memuat antara lain tentang benda dan kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Itulah sistematika hukum perdata dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sistematika hukum perdata dilihat dari sudut pandang KUHP. Itu dibagi menjadi 4 juga, yaitu dari buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Buku 1 ini tentang perihal orang, atau bahasa Belandanya van personen, yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan. Jadi buku 1 itu mengatur hukum perseorangan dan hukum kekeluargaan yang dikategorikan sebagai perihal orang. Kemudian buku 2 ini mengenai perihal benda, atau bahasa Belandanya sebagai van zaken, van zaken, yang memuat hukum benda dan hukum waris. Jadi pada buku 2 ini dalam KUH Perdata itu memuat hukum benda dan hukum waris. Kemudian selanjutnya pada buku 3. Buku 3 itu perihal mengenai perikatan, atau bahasa Belandanya ialah van verbintenissen, yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu. Jadi buku 3 ini yang perihal perikatan itu mengatur harta kekayaan seseorang. Selanjutnya buku 4 itu perihal pembuktian dan kedaluarsa dengan bahasa Belandanya yaitu van bewit en verjaring. Nah, itu mengenai pembuktian mengenai seputar hukum perdata dan masa kedaluarsanya. Nah, itulah sistematika dari hukum perdata yang dilihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan sudut pandang KUHP. Nah, selanjutnya mengenai sejarah singkat dari hukum perdata. Hukum perdata itu, kita menyadari hukum perdata itu bukan merupakan hukum asli original karya bangsa kita, bukan. Hukum perdata itu merupakan hukum warisan dari Belanda, di mana orang Belanda itu mendapatkan hukum itu berasal dari Prancis, karena Belanda itu pernah dijajah oleh Prancis, dan Belanda ini membawa hukumnya yang juga berlaku hukum Prancis itu ke Indonesia. Jadi Indonesia itu, hukum perdata di Indonesia itu merupakan warisan dari hukum Belanda. Hukum Belanda yang asal dari Prancis. Itulah sejarah singkat dari hukum perdata. Nah, sampai di situ dapat dipahami. Pada video kali ini hanya itu yang ingin saya
sampaikan kepada saudara semua. Saya harap dengan apa yang saya sampaikan dalam video ini itu membuka wawasan saudara terhadap hukum perdata. Ini merupakan langkah awal dalam mengenali hukum perdata. Baiklah, hanya itu yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Untuk berikutnya kita akan sambung pada video selanjutnya.